Mas Nur Iswan, bisa dibuka kameranya? Ya, saya akan berbicara dengan barisan sahabat Anies atau relawan Anies. Nah, saya pengen tahu ini, pertama melihat survei, kemudian yang kedua, bagaimana kesiapan Anda survei atau relawan Anda itu sudah berapa titik ini? Anies Baswedan. Padahal belum ada nih tanda-tanda bahwa Anies itu di launching sebagai capres dari partai manapun. Silakan, Bung Nur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yusuf, Mas Ratno, Mas Tony, dan Profesor dari kampung dari Banten. Gini, kan harus diperkenalkan dulu relawan Sahalang itu apa gitu, Bang Ucup ya. Sahalang itu adalah satu hati melangkah untuk Anies Baswedan, nah gitu. Jadi yang satu hati. Ada mananya ya, silakan. Yang merasa satu hati dengan Anies, ya silakan bergabung. Kalau ditanya relawan ini sudah ada di mana saja, ya yang satu hati itu dengan Anies ya menjadi bagian dari komunitas relawan kita gitu. Kalau lihat survei Mas Ratno itu ya berarti udah mencakup seluruh provinsi lah, karena yang satu hati mendukung Anies itu ternyata angkanya terus merangkak naik, dan relawan Sahalang for Anies ini juga relatif baru, memang sama sekali tidak diorkestrasi oleh Mas Anies sendiri, karena Mas Aniesnya itu masih kita wajibkan memegang mandat dan amanah menuntaskan sampai Oktober. Jadi tidak ada orkestrasi dari Mas Anies atau tim Mas Anies untuk menggerakkan mesin politik relawan ini. Nanti setelah Oktober lah baru kita lebih telanjang, kita buka auratnya semua lah, kekuatan kita ada di mana. Tapi saya ingin mengembalikan tema yang saya berterima kasih kepada Suka TV, karena ini menjadi bagian dari pendidikan politik. Kenapa pendidikan politik? Karena tema yang diangkat ini menghubungkan elektabilitas dengan framing politik identitas. Ya. Oke, iya. Jadi maksud saya gini, ini yang menyebut-nyebut bahwa Mas Anies itu politik identitas segala macam itu lupa. Ya, Bapak kan? Politik identitas ya. Iya, gitu. Lupanya tuh begini. Yang sebenarnya secara telanjang menggunakan politik identitas di 2019 itu ketika memilih Pak Ma'ruf Amin sebagai wapres. Ya kan, salah satu faktor terpilihnya Pak Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu sudah pasti untuk merepresentasikan identitas kelompok muslim yang waktu di 2019 itu arusnya itu adalah menolak Jokowi. Sehingga ketika dua nama teratas wapres itu adalah Pak Mahfud MD dan Pak Ma'ruf Amin, itu sebenarnya menggunakan politik identitas. Itu yang pertama. Kasus di Jawa Tengah, pilgub terakhir ketika berhadap-hadapan antara Pak Ganjar dengan Sudirman Said, maka arus waktu itu udah mulai ada tanda-tanda kekalahan Ganjar apabila tidak mengakomodir wagubnya itu dari kelompok muslim di Jawa Tengah. Dan yang pilih itu adalah Taj Yassin gitu. Jadi Bapak politik identitas itu silahkan terka sendiri kan begitu. Tetapi menjadi bagian dari masa lalu dan sudah menjadi realitas politik, okelah kita tutup buku. Tetapi yang mengkhawatirkan adalah framing Bapak politik identitas disematkan kepada Anies Baswedan itu kan menjadi sama sekali salah. Dan publik tidak memakan atau membeli isu ini sebagai dasar pilihan. Datanya apa? Datanya terkonfirmasi oleh surveinya Mas Ratno tadi yang sudah diungkapkan, bahwa masyarakat kita itu membenci kekerasan agama, tidak setuju, memilih tidak berdasarkan agama,
Yang memilih berdasarkan agama itu hanya 4,8% kalau tidak salah tadi. Ya kan? Jadi itu adalah tanda bahwa kualitas demokrasi kita semakin matang dan semakin meningkat di kalangan grassroots. Artinya framing yang tidak sesuai dengan kenyataan itu tidak dibeli oleh masyarakat atau oleh pemilih kita. Nah, itu tanda kebaikan dari demokrasi kita. Jadi kesimpulannya, data-data tentang framing politik identitas itu, saya tegaskan lagi, udah basi, tidak pantas dan tidak perlu lagi digunakan sebagai peluru-peluru politik, apalagi kepada Anies, karena sudah nggak ada gunanya gitu. Nah, itu yang pertama, ya kan, soal politik identitas. Nah, framing itu kan sebenarnya kalau di negeri barat tuh namanya fear-mongering. Jadi mencoba mempengaruhi pemilih dengan menebarkan ketakutan dan kekhawatiran kalau memilih Anies akan jadi Suriah gitu. Faktanya kan enggak. Ya. Itu yang, ya kan? Yang kedua, terkait dengan kenapa Mas Anies itu secara perlahan tapi pasti, ya kan, angkanya terus merangkak naik. Karena orang itu melihat figur Mas Anies itu mewakili 4 kecakapan, Bang Ucup. Satu, dia memiliki kecakapan intelektual. Ya, intelektual itu bukan terkait dengan misalkan Mas Anies itu seorang doktor dari Maryland University, ya kan, bukan. Tetapi kemampuan dia untuk belajar cepat menguasai masalah. Itu namanya kecakapan intelektual yang bisa dimiliki hatta dia hanya lulusan SD, SMP, atau SMA. Jadi publik menilai dia punya kecakapan intelektual. Yang kedua, Mas Anies itu punya kecakapan emosional. Artinya, noise yang menyerang dia secara pribadi dan secara personal itu tidak membuat dia kehilangan kendali ketika berbicara di publik. Jadi pemimpin itu harus punya kecakapan emosional seperti para pemimpin dan negarawan yang ada. Tidak boleh seorang pemimpin itu memarah-marahi anak buahnya di pidato resmi atau di tengah-tengah orang sambil direkam-rekam, itu udah nggak laku. Gitu, nggak pantas. Kalau mau ngomelin anak buah, ya panggil aja ke ruangan, marahin. Misalkan Mas Ahaye mau marahin Mas Zaky gitu, karena salah-salah kata, yang nggak perlu dia dimarah-marahin di publik, karena itu menghina Mas Zaky. Mas Zaky cukup dipanggil aja, Jak, kamu salah, ya kan? Kalimatmu begini, diksi katanya harus berubah. Nah itu namanya kecakapan emosional. Kemudian ada lagi yang kedua, kecakapan spiritual, dan yang terakhir kecakapan sosial. Cakapan sosial ini kalau spiritual nggak perlu saya bahas. Kalau kecakapan sosial itu dia mampu memanage perbedaan-perbedaan yang ada dengan berbagai latar belakang. Nah, secara perlahan tapi pasti, publik, pemilih, masyarakat melihat figur Mas Anies itu seperti itu. Dijepit saat tadi Pak Profesor Fauzul Iman sudah menyatakan, dijepit dengan pemanggilan KPK, dijepit dengan Formula E, dijepit dengan JIS, dijepit dengan ini, dengan itu. Dia tetap dingin dan menganggap bahwa itu bagian dari resiko sebagai calon pemimpin masa depan. Jadi nggak usah baperan gitu loh. Nah, Mas Anies ini nggak baperan orangnya, gitu. Jadi dia mampu memanage itu tadi, memanage perbedaan, ya kan? Nah, yang terakhir ini soal pasangan tentang Anies, ya kan, yang ya. Yang bahagia Mas Zaky lah kira-kira kan gitu ya kan, dan Demokrat. Itu Mas Ratno sudah membuat bahagia banyak orang, membuat bahagia. Nah, maksud saya gini, yang terakhir itu ada kata kunci dari Mas Zaky, ya kan, bahwa kalau suara Mas Zaky itu suaranya Pak Mas Ahaye dan suaranya Pak SBY ini. Jadi kalau Mas Zaky bicara ini pasti suaranya itu suara dua orang ini, ya kan, nggak mungkin dia itu ada koridornya. Maksud saya gini, Demokrat
melalui Mas Zaky tadi sudah menyampaikan bahwa Mas Ahaye itu punya kearifan, kedewasaan, tidak memaksakan harga mati Ahaye sebagai wapres. Simpati itu akan semakin banyak tuh. Mungkin Mas Zaky udah ngitung juga kalau dia ngomong begitu simpatinya kan pasti banyak. Artinya dengan cara seperti itu publik mikirnya gini, oh iya Mas Ahaye rendah hati ya, dia tahu kemampuannya, dia masih muda, ya kan masa depan masih panjang. Dan belum pernah juga seingat saya sih, koreksi kalau saya salah Mas Zaky. Mas Ahaye kan belum pernah jadi menteri ya kan. Kalau Mas Anies menteri. Kemudian Mas mau jadi menteri nggak jadi Mas Zaky? Ingat saya nih, ya kan siapa tahu saya masih nggak salah kan. Kemudian Mas Ahaye juga belum sempat jadi kepala daerah. Nah, pengalaman mengelola pemerintahan, memberikan pelayanan terbaik dalam bentuk kebijakan publik, itu seni birokrasi tersendiri itu. Dan pengalaman itu tidak ada yang jual, kecuali dialami, namanya pengalaman. Ya kan? Experience is a good teacher gitu loh. Jadi, nah itu kearifan yang dimiliki oleh Mas Zaky yang saya sampaikan tadi, bahwa Mas Ahaye enggak mutlak memberi harga mati bahwa Mas Ahaye harus jadi wapres, walaupun nilainya bikin Mas Zaky, saya bilang tadi, Mas Zaky bahagia ya kan, melesat terus angkanya. Nah, jadi soal pasangan dan simulasi ini akan terus bergulir, ya kan. Nah, organ relawan itu juga kan seperti saya sampaikan kemarin waktu rilis survei itu, relawan ini kan tidak punya hak suara, itu domain partai politik. Tugas relawan adalah menghimbau dan meyakinkan partai politik dan publik bahwa Mas Anies pantas untuk didukung dan diusung oleh partai-partai politik. Siapa yang memutuskan? Ya tokoh partai-partai itu, termasuk Mas Zaky yang memutuskan. Nah, simulasi ini terus terjadi. Kalau misalkan ditanya kepada pribadi saya, misalkan siapa yang pantas, yang pantas itu ya Anies Puan atau Anies Hovifah lah, kira-kira gitu. Kalau kan tadi keputusan memasangkan siapa dengan siapa itu sekarang itu, karena di periode kedua ini semuanya mulai dari nol kekuatannya, tidak ada faktor dominan karena bukan periode kedua. Jadi variabelnya itu terlalu kompleks untuk dihitung. Dan variabel yang mempertimbangkan siapa berpasangan dengan siapa, tergantung lawannya siapa, koalisinya bersama siapa. Kalau misalkan koalisi misalkan gini, koalisinya hanya 3, ya kan? Misalkan Nasdem, PKS, Demokrat. Lah kalau Mas Zaky tiba-tiba berubah pikiran, enggak, pokoknya kalau mau dengan Demokrat tinggal sisa, kalau nggak bergabung kan nggak cukup tiketnya, pasang harga, kan bisa saja begitu. Tetapi kembali lagi ke yang tadi, bahwa Demokrat sudah punya tanda-tanda kearifan untuk tidak memasang, karena keinginan Demokrat sekuat apapun menjadikan wapres seorang Ahaye menjadi wapres harus disepakati oleh partai yang lain, Nasdem atau PKS misalkan, atau mungkin ada partai yang lain, PKB, PAN, P3, ya kan, yang mungkin tiba-tiba melihat kemungkinan Anies itu memang besar peluangnya, ya kan. Nah, itu nanti akan menyusul kemudian kesepakatan seperti yang disampaikan oleh Mas Tony Rossi dan Fauzi Rihman tadi, bahwa itu akan bergulir terus. Terakhir, memang Mas Anies itu sejak dia menjadi Menteri Pendidikan dulu, itu mungkin beberapa kelompok elit itu udah mengendus bahwa Mas Anies ini punya potensi untuk menjadi front runner, ya kan, front runner di Pilpres nanti. Sehingga dugaan saya kenapa dia di reshuffle itu juga ada aspek ke situnya. Karena dianggap sebagai, dalam tanda petik itu mungkin akan jadi front runner di kemudian hari. Sebagai Menteri Pendidikan dia punya panggung yang mewah untuk, karena alasan apapun apalagi kinerja itu tidak
tidak dapat dibenarkan dia tuh harus di reshuffle. Tapi oke lah, itu sudah walaupun itu diakhiri di masa periode kalau tidak salah 2 tahun ya kan. Tapi kalau memang sudah jalannya dimudahkan tiba-tiba jadi gubernur DKI gitu kan. Dan alhamdulillah Mas Anies sudah memberikan contoh dan teladan kepada kita semua ketika memegang mandat 5 tahun, ya 5 tahun. Gitu, 5 tahun tuntaskan. Nah ini sudah, jadi blessing in disguise bahwa Mas Anies itu berakhir nanti Oktober dan bisa bergerak lebih leluasa lagi untuk persiapan pencapresan dengan syarat partai-partai itu mendukung dan mengusung dia dan publik memilih dia. Gitu. Terima kasih. Ya, saya bacakan ini. Anies dari Sukri Said. Anies Baswedan sulit untuk jadi presiden. Pertama, dia bukan orang Jawa. Kedua, Anies dari kelompok Islam garis kanan yang faksinya sangat banyak. Nah, ini seringkali muncul di sini, Mas ya. Kemudian dari Baihaqi, moga jadi capres dan cawapres dan pada akhirnya memimpin Indonesia. Dari Sukri Said, tunggu Megawati Tirakat nanti akan muncul capres dari PDIP. Dari Dina Janubate, pemimpin harus pribumi asli bukan Arab. Prabowo, Caimin mantap, prediksi Gus Dur. Jika Anies Baswedan ingin jadi presiden, dia harus merangkul kaum nasionalis tradisionalis. Oke, Mas Nur Iswan, sepertinya Anda harus mensikapi ini. Kemudian juga ada yang kemarin itu banyak sekali muncul. Anies Baswedan JIS itu dibuat untuk Idul Adha, Idul Fitri, dan lain sebagainya. Ini muncul sekali ya, nada-nada minor. Bagaimana Anda menjawab itu? Silakan. Gini Mas, jadi kalau masuk dunia politik itu orang Barat bilang itu kulit kita itu kuping kita tuh harus tebal. Tebal itu dalam pengertian tidak mudah menerima argumentasi yang kurang tepat. Misalkan tadi itu bahwa Mas Anies itu adalah warga keturunan misalkan. Itu sebenarnya bukan tapi itu potensi, ya kan? Potensi. Maksud saya, semua warga negara, kalau dia sudah menjadi warga negara Indonesia, regardless, ya kan, etnik mana, agamanya apa, ya kan, golongannya apa, itu memiliki hak yang sama di hadapan hukum ketatanegaraan kita. Artinya equal before law gitu loh. Jadi itu memiliki hak yang sama. Ya pendapat itu harus terus digulirkan supaya semua orang memiliki hak yang sama. Karena misalkan saya kan tidak bisa saya meminta bukan menjadi orang Pandeglang Banten sana misalkan. Karena tiba-tiba saya sudah lahir jadi orang sana. Jadi itu tidak bisa kita mengganti orang tua tuh. Ya kan? Oke. Mas Nur Iswan, silakan closing statement terhadap dihadang politik identitas, elektabilitas Anies AHY melesat. Silakan Mas, dan harapan terbesar terhadap pasangan ini seperti apa? Ya, sebelum saya lanjutkan, belum berpasangan karena kata Mas Zaki tadi nunggu koalisinya terbentuk dulu katanya. Oke. Anda yakin ini 3 partai ini berkoalisi? Ya kan doa ikhtiar saya 3 ini plus ya kan. Plus yang lain harapan saya tuh begini. Karena gini, kan sebagai closing dan sekaligus perkenalan kan terima kasih lagi kepada Suka. Karena saya tuh termasuk new kids on the block lah. Kalau dalam urusan politik praktis tuh mungkin Bang Ucup, Mas Herzaki, Pak Tony Rosid mungkin lebih piawai dari saya karena pasti di forum ini juga yang kenal saya tuh mungkin baru Mas Ratno ya kan. Yang lain tuh relatively belum kenal dan belum ada di radar pikiran Bang Ucup juga siapa sih relawan Sahalang ini. Tapi ini semua bermula dari gini Mas sebagai closing. Jadi
setelah saya misalkan diperjalankan di berbagai sektor, ya kan, pernah jadi macam-macam ya, mulai jadi wartawan macam-macam lah, diperjalankan ke banyak tempat. Saya tuh ini Bang Ucup agak penasaran, dan ini mungkin mewakili pikiran dan perasaan dari jutaan masyarakat Indonesia. Rasa penasaran ini gini, bangsa ini kan tangguh ya, bangsa ini tangguh, bangsa ini hebat. Salah satu indikasi hebat, kalau kita lihat televisi itu, kalau ada masyarakat kena banjir, itu anak-anak kita dan ibu-ibu dan masyarakat itu tidak kehilangan kegembiraan. Malah berenang-berenang di banjir itu, terus tersenyum-senyum. Itu indikator bahwa mental bangsa ini tuh tangguh dan punya cukup sumber daya untuk menjadi bangsa yang besar. Jadi orangnya tangguh, sumber dayanya kaya. Kita terus-menerus dikagetkan oleh temuan-temuan harta karun dari negara kita. Misalkan salah satu sumber nikel terbesar itu adalah di Indonesia. Itu kan harta karun yang luar biasa, yang jika diutilisasi oleh bangsa ini menjadi modal, bangsa ini menjadi negara maju yang hebat dan besar. Nah, rasa penasaran itu yang membuat saya dan beberapa teman itu terjun ke arena. Karena memandu bangsa itu perlu kepemimpinan yang itu tadi, yang memiliki 4 kecakapan tadi. Nah, kenapa pilihannya kepada Mas Anies? Karena Mas Anies kita anggap sebagai tokoh yang menerbitkan harapan kepada bangsa ini sehingga mampu memandu perjalanan bangsa ini ke depan. Terkonfirmasi. Jadi masyarakat ini sudah mulai rindu sekali. Ada 57% berdasarkan survei Indopol tadi, 57% pertimbangan memilih presiden nanti itu adalah visi, misi, dan kinerja. Artinya harapan mereka itu akan disematkan kepada orang yang memiliki visi, misi, dan memiliki rekam jejak kinerja yang baik. Gitu. Nah, siapa yang mampu ini di mata relawan saya ini? Ya Mas Anies kita harapkan menjadi tokoh yang mampu menjahit dan mengelola kebersamaan bangsa ini. Ya kan, jadi kalau misalkan sudah tarung nanti insya Allah Mas Anies menang, dia tidak harus menegasikan lawan-lawan politiknya, harus menjadi pemimpin bagi semua partai, meskipun partai-partai itu sebelumnya menjadi lawannya, gitu. Nanti perannya tinggal Mas Anies dan pemimpin koalisi itu nanti yang mengelolanya, gitu. Baik, sebelum ke Bung Tony Rosin, saya bacakan dari sahabat tani terbaik, ternak terbaik. Kalau Anies AHY tidak didukung NU sulit untuk menang. Ya, Anies dan AHY terbaik. Kemudian dari fans Anies Baswedan, mantap. Andai pasangan Anies dan AHY terrealisasi, Hakul yakin akan menang di 2024. Dan ini akan menjadi sejarah Indonesia dipimpin oleh 2 orang cerdas, energik, dan berwibawa. Indonesia bisa menjadi negara superpower. Oke, dari Ahmad Fauzan, pemimpin yang dibutuhkan tidak hanya cerdas, tapi juga punya moral. Dari Edi Susanto ini, saya bacakan, insya Allah pasangan Anies AHY akan segera terwujud di pemilu 2024. Tanda-tanda dukungan dari rakyat terhadap kedua putra terbaik bangsa saat ini, banyaknya tuduhan fitnah dan kumpulan buzzer RP. Oke. Demikian podcast pada Suka TV. Jangan lupa like, share, subscribe channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.